Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kemampuan untuk berjalan dalam hari-hari yang kita lalui dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita hidup dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo merenungkan firman Tuhan. Kita percaya, Alkitab jelas katakan, selama kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, maka apapun juga yang dikerjakan oleh tanganmu, firman Tuhan katakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Dan apapun yang kau kerjakan, akan ada keberuntungan di dalamnya. Biarlah hidup kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan apa yang dikatakan janji-janji Tuhan, tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Sehingga akhirnya apapun yang kita kerjakan, Tuhan sertai. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang tolong. Dan melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan, Bapak Ibu umat Tuhan yang merasa diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Jangan hanya sampai berhenti di kita, bagikan juga renungan singkat ini sehingga banyak orang, banyak anak-anak Tuhan dikuatkan dan diberkati. Karena kita sudah terlebih dahulu diberkati, biarlah kita sekarang boleh menjadi berkat bagi mereka yang ada di luar sana. Sehingga melalui program Bible and Coffee ini, kerinduan saya ada banyak umat Tuhan semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin mengalami kasih Tuhan, dan semakin hari semakin berjalan dalam terang firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari-hari yang kami lalui semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan, dan kami dimampukan untuk melalui hari-hari yang ada. Betul masih ada pergumulan dalam hidup kami, betul masih ada masalah, betul masih ada tantangan yang kami harus hadapi dan jalani. Tapi kami percaya bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Karena firman-Mu yang mengingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan, firman-Mu yang menuntun kami dalam terang Tuhan, firman-Mu yang membawa kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, dimanapun umat Tuhan berada pagi hari ini, ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita tatkala mereka merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 27. Ini tentang Yefta menghadapi Bani Amon, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Perhatikan Hakim-Hakim 11 ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Perhatikan perkataan Yefta ini. Aku tidak berbuat jahat terhadap engkau, aku tidak bersalah terhadap engkau, tapi engkau berbuat jahat terhadap aku. Ini yang sering kita alami. Sebagai anak-anak Tuhan, pendeta, saya udah terlalu sabar. Saya udah mengasihi dia. Saya udah buat apa yang baik buat dia. Tapi kenapa saya dibalaskan jahat kepada saya? Sama seperti apa yang dikatakan hari-hari ini, air susu dibalas dengan air tuba. Saudara dikasih dalam Tuhan. Udah ribuan tahun yang lalu pun pernah terjadi dan Alkitab sudah mencatatnya. Yefta ketika menghadapi Bani Amon bersama-sama dengan bangsa Israel, apa Yefta bilang? Kami tidak bersalah terhadap engkau, tapi engkau melakukan apa yang jahat bagi kami. Apa yang Yefta katakan selanjutnya? Perhatikan saudara. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Maksudnya apa? Yefta menyerahkan permasalahan ini ke dalam tangan Tuhan. Yefta dan bangsa Israel menghadapkan pergumulan ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan adalah hakim yang adil. Kita mengerti, kita punya Tuhan hakim yang adil. Kita mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan adalah yang benar-benar pasti bisa terjadi. Amin. Sehingga akhirnya kita memahami, oh iya ya, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan saya, maka yang saya harus lakukan adalah menyerahkan masalah ini untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Daud diberikan kesempatan oleh Tuhan, diizinkan. Tapi Tuhan bilang kepada Daud, apa yang kau pandang baik, buat itu. Disinilah keputusan kita. Dan kalau hari-hari ini kita sedang dirugikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan hakim yang adil. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan hakim yang adil. Gak usah merugikan orang lain yang merugikan engkau, gak usah balas. Bagian Tuhan yang membalas. Amin.
Ada kalanya orang buat jahat kepada kita sekalipun kita udah sering tabur yang baik. Kita udah lakukan apa yang baik, kita udah tabur apa yang baik, tapi kepada kita diberikan hal-hal yang jahat. Akhirnya kalau orang tidak kuat dan orang tidak mengerti akan hal ini, maka dia akan berkata, saya capek pendeta untuk jadi orang baik. Banyak dari kita mendengar perkataan itu keluar dari mulut anak-anak Tuhan, saudara. Miris ngelihatnya. Tapi ini yang saya mau ingatkan pagi hari, jangan pernah capek berbuat baik. Sekalipun kau buat baik, engkau ditimpakan kepadamu apa yang jahat. Engkau sudah lakukan menabur apa yang baik, tapi engkau menuai apa yang jahat, it's okay. Berarti Tuhan sedang memurnikan hatimu. Amin. 1 Samuel 24 ayat 13, ini juga menjadi perkataan Daud. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini perkataan Daud juga ya saudara dikasih dalam Tuhan kepada Saul. Daud mengerti memposisikan dirinya bukan sebagai hakim. Daud memposisikan dirinya sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi biarkan Tuhan yang berperkara. Tuhan yang melihat segala sesuatu bahkan jauh di kedalaman hati setiap orang. Dia yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku, ini dia yang aku bilang, tanganku tidak akan memukul engkau. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, itu hanya mengotori tanganmu, saudara. Ya, Daud tahu akan hal ini. Izinkan Tuhan yang berperkara. Karena Tuhan yang menyelidiki segala sesuatu. Kalau memang dia salah, dia akan terima hukuman. Kalau kita yang salah, kalau ternyata kita yang salah, lalu kita udah keburu balas seseorang, kan kita gak pernah tahu, kita hanya menghakimi seseorang, melihat keadaan dari sisi luarnya. Karena itu izinkan Tuhan yang bertindak secara adil. Dan hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, ada kalanya kita udah lakukan apa yang baik buat semua orang, tapi kepada kita dilakukan apa yang jahat, gak usah balas. Kenapa sih hal itu bisa terjadi buat setiap kita? Yang pertama saya pelajari, Tuhan memurnikan kita dengan keadaan hari-hari ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memurnikan hati saya. Ya, apakah perbuatan baik kita ada embel-embelnya? Atau perbuatan baik kita karena memang tulus dari hati kita, dimurnikannya melalui apa? Ketika kepadamu dibalaskan yang jahat. Kita udah lakukan banyak kebaikan, tapi kepada kita ditimpakan apa yang jahat. Itulah dimurnikan kita. Kalau kita memang memiliki hati yang murni untuk tetap terus melakukan apa yang baik, sekalipun ditimpakan yang jahat, kita tetap akan lakukan yang baik. Karena karakter. Karakternya memang orang baik. Maka apapun yang ditimpakan kepadanya sekalipun jahat, maka dia tetap akan buat baik. Kenapa? Karena tidak ada program untuk berbuat jahat dalam pikirannya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Kita udah buat baik kepada orang, kita tidak buat jahat, tapi kepada kita ditimpakan jahat. Yang pertama untuk memurnikan hati kita. Yang kedua, kenapa? Kita diajar untuk mengasihi seseorang. Siapa seseorang itu? Orang yang buat jahat kepada kita. Kalau kita mau jujur, kita juga banyak jahatnya sama Tuhan kok. Banyak kepala batunya kita sama Tuhan kok. Tuhan udah mengampuni kita. Tuhan udah menyelamatkan kita. Kita masih kepala batu, kadang kita masih susah diatur. Disitulah kita diumurnikan. Disitu kita belajar. Oh iya, saya harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya, karena saya pun produk pengampunan. Amin, saudara. Jadi hari ini kita belajar, kalau hari-hari ini engkau sudah menabur apa yang baik, namun engkau hanya menuai apa yang jahat, ingat, yang pertama berarti engkau sedang dimurnikan oleh Tuhan. Pemurnian itu datang dari Tuhan, memurnikan apa yang menjadi isi hatimu. Kalau engkau benar-benar orang yang memang melakukan firman Tuhan, gak peduli orang buat jahat kepadamu, tidak akan kau balas. Engkau tetap penabur yang baik. Karena engkau sudah tahu kebenaran, dan ketika engkau tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan hidupmu. Dan yang kedua, kita belajar kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita belajar, dididik untuk bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita terus melakukan apa yang baik buat semua orang. Gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Itu adalah job desk-nya Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan, bukan kita. Karena kita bukan hakim. Mari lakukan apa yang baik buat semua orang. Terus lakukan. Karena pemurnian itu selalu ada dalam kehidupan kita. Pembentukan itu selalu ada. Kita semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti. Dan akhirnya akan jadi serupa dan segambar dengan Kristus, mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami
untuk tetap terus mengingat akan firman-Mu ini, untuk mengasihi setiap orang yang berbuat jahat kepada kami, untuk tidak menjadi hakim bagi mereka, tapi kami menyerahkan kepada Engkau yang hakim yang adil, untuk keputusan yang Engkau akan buat dalam kehidupan setiap kami. Karena itu hamba berdoa, jika hari-hari ini ada di antara umat Tuhan yang sudah melakukan terus apa yang baik bagi semua orang, namun kepada mereka dilakukan apa yang jahat, hamba berdoa biar Roh Kudus memampukan mereka, Roh Kudus menolong mereka, untuk mereka tetap terus taat setia untuk melakukan apa yang baik. Ingatkan mereka bahwa mereka sedang dimurnikan untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan hati mereka ya Allah, sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan mengambil waktu merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini, mereka dikuatkan, jalan-jalan mereka diteguhkan, sehingga hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap lakukan apa yang baik buat semua orang. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Tuhanlah hakim yang adil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.